nggak berseri, otomatis guys, orang yang mau mengeluarkan duit 4 miliar buat seseorang itu ya, berarti kan dia pasti punya uang lebih dari itu kan, ya kan? Tapi gue pikir-pikir, ini orang bermasalah kenapa gitu loh? Ternyata banyak yang harus ditutup, banyak yang ditutupi dari dia, ya kan? Tadinya gue nggak mau, guys, ini dari kemarin aja kalian pada bilang kayak ke bahas panda dong, gue nggak mau. Kenapa? Bukannya takut. Tujuan gue bukan panda, ya. Tujuan gue bukan, nggak setiap orang juga gue harus berantemin, nggak ada. Gitu loh, ya. Nggak setiap orang gue harus berantemin. Gue tujuannya itu orang tertentu gitu ya. Gitu. Apa yang gue bisa dapetin dari panda? Apa? Why? What? Gitu loh. Dia kan asistennya si Sela, ya kan? Selanya aja gue kagak bahas. Kenapa? Ya kalian udah lihat sendirilah lawannya, dia kan Doktip, ya kan? Si Reza belum minta maaf sama, nggak usah minta maaf sama aku deh. Dia minta maafnya harusnya sama apa? Asisten-asistennya dia loh. Guys, kebayang nggak? Orang-orang yang kerja sama dia segedek apa guys? Cuma digaji 1,3 juta. Ya. Kalian bayangin orang ya yang kerja sama dia, yang udah dianjing-anjing, yang udah dibabi-babi, ya, yang dituduh-tuduh maling ini, maling itu. Kalau kalian dituduh maling tuh dipotong lagi gajinya guys. Sama dia, gila nggak? Ya, si Reza ini. Kak, suaranya, kenapa suaranya? Coba Yaya kamu keluar lagi, masuk lagi. Kak gimana Nikit tahu? Enggak. Sumpah Kak, ada. Sumpah orang kayak Grace mendingan mati aja. Orang kayak Reza, orang kayak Fitri, orang kayak Marisa Ica, Amel, apa gitu, teman-temannya dia tuh, Fenica, Shanas. Guys, orang-orang kayak seperti mereka tuh masih memperbudak manusia loh, ya. Udah nggak zaman gaji 1,3 juta, udah nggak zaman say, ya. Kayaknya di Bandung aja UMR 3 jutaan nggak sih? Fenica kenapa Kak? Buat kalian yang nggak tahu ya, gue udah pernah jelas nih. Miss Vivi Zubedi itu pernah punya usaha sama Fenica, ya. Pecah gara-gara si Fitri. Hai Taiwan. UMR Jakarta ada yang 5,4, pokoknya 1,3 kan, bayangin guys. Di kampung aja 1,3 tuh udah nggak zaman, ngerti nggak? Udah nggak dapat apa-apa. Di kampung lah, dia kan tinggal di Jakarta. Ya. Dijanjinya 5 atau sampai 7 juta. Yoko ngapain nih Thailand lama banget, tadinya mau sedot lemak. Ternyata nggak bisa, tensinya aku tinggi, terlalu barbar kali ya. Darahnya aku aja terlalu bergejolak gitu. RT aku aja 2 juta loh yang tinggal di perkampungan ya. Kalian lebih kaya, kalian lebih baik, kalian lebih memuliakan manusia daripada Reza ini, ya. Emang gila.
Saya dulu dikatain babi, anjing segala macam udah kebal. Emang dia kebal sih guys. Dia itu, ini aku kasih tahu ya asal usulnya dia. Dia itu dapat warisan dari almarhum kakeknya Haji katanya gitu. Tapi tadi ada yang baru bilang apa? Bener kak, keluarga Haji dapat memuja iblis 7 keturunan, usaha rongsokan tapi kaya raya. Semua Haji Encep, saudaranya si Reza dia ormas kak. Waktu dulu pernah digerebek sama polisi karena sarang teroris. Tapi sampai sekarang aman karena ditutup duit sama polisi di Cianjur. Aja tutup mata kalau ibunya Reza narkoba karena udah bener-bener parah sampai pernah keluar rumah lari-lari bugil di Ramayana depan rumahnya Reza. Umumkan dokter kliniknya nggak laku. Sok kaya raya padahal memuja iblis, nauzubillah 7 turunan. Dan waktu ngelabrak selingkuhan suaminya yang di Cianjur, dia bawa bodyguardnya. Keluarganya diintimidasi, padahal suaminya juga udah salah ngebet ngelakuin sampai ya dibayain juga. Haus cewek ya, kalau cowoknya haus cewek mah ya lumrah lah guys, namanya laki-laki ya kan, dikasih yang bohai gitu ya, bohai ada pegangan tete. Si Reza apa yang dipegang? Congornya. Laki-laki apa yang mau dipegang gitu kan? Laki-laki tuh manusia yang suka memegang gitu ya, secara visual, secara apa, mereka itu apa yang mau dipegang. Tetenya Reza aja nggak ada yang bisa dipegang. Coba congornya, bibirnya yang dipegang, apa yang dipegang? Laki normal butuh batok, iya. Jadi kita jangan menyalahkan lakinya juga. Mungkin lakinya kurang sepongan ya. Mungkin lakinya kurang diewong. Walaupun anaknya banyak ya guys. Tapi kalau kita bawa anak ini ya, kan katanya almarhum Pak Haji itu meninggalkan karena memuja Haji Encep tuh. Gue sampai tahu nama kakeknya anjir. Ya. Guys, kadang-kadang gue mikir gini loh ya, it doesn't make sense ya, nggak logika gitu. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang flexing di depan TV, dia aja tidak memuliakan, tidak memperkerjakan orang-orang di sekitarnya dengan haknya dia gitu ya. Jangan flexing punya ini punya itu. Orang yang lu kerjain aja lu cuma dikasih 1,3 juta sayang. Aduh. Ya, gimana lu bisa sombong sana sini? Orang yang di sekitar lu aja lu nggak lu manusiain. Gimana orang-orang yang lu jahatin? Ya, gue tadinya nggak mau bahas Reza loh, ya. Gue nggak mau banyak sekali guys mafia skincare lainnya yang jahat, ya. Nggak parah sih. Ya. Old money no flexing ya say. Ya dibilang old money, new money, yang penting apa balik ke kita, ngerti gak sih? Uang itu diperlakukan sama dia buat apa, ya kan? Percuma sepatu 5 digit ya kan, 5 digit berapa 100 M, ya nggak sih? 1 digit itu 10 juta, 1 digit 1 juta, 10 digit 10 juta, 3 digit 100 juta, 4 digit 1 M, berarti 10 M ya. Sepatu 10 M, gila aja.
Iya besar guys, nggak masalah lah orang cantik nggak cantik itu ujung-ujungnya selera ya guys. Kalau hatinya baik ya, itu no debate gitu loh. Kita nggak bisa berdebat dia mau cantik apa, tapi hatinya baik gitu loh, ya kan? Celahnya di mana coba? Ternyata dia jahat sama banyak orang. Semua barang asli dia kalau bisa sampai bayar seseorang 4 miliar itu asli guys. Tapi kadang-kadang orang mix juga sih, mix juga ya, ada yang asli, ada yang palsu, ada yang asli palsu. Kayak si siapa, Dr. Richard Lee kan. Dr. Richard juga ini bermasalah nih, cuman gue nggak mau terlalu spill lah ya. Dia sendiri untungnya ngaku kan, aku kalau beli barang juga palsu kok, dia bilang gitu. Dia untungnya ngaku gitu loh. Ada yang diakuin, ada yang enggak gitu. Balik lagi Yoka, hasil duit haram dan hasil jahat jadi tambah jahat ya. Nggak usah bilang banci-banci. Nggak pernah bilang gue perempuan juga, nggak pernah ada yang gue nggak pernah bilang gue perempuan ya kan. No, gue mute. Mampus kau, nonton aja. Banyak mereka pete-pete sih buat udah nggak usah ditangkepin apa kayak lu cewek apa cowok sih, bencong. Nggak pernah aku bilang aku cewek. Nih. Kok ini itu ya apa slow respon ya. Oke, aku fokus dulu gitu. Perawalannya kenapa aku bahas si Reza ini ya? Karena gini loh. Permasalahan lu sama Nikita, permasalahan lu sama Nikita ya. Lu mau transferan duit kek, lu mau janji-janji apa sama Nikita, nggak ada gua, nggak ada netizen, nggak ada siapa-siapa ya. Itu perjanjian mereka sama Mail sama apa. Gua nggak peduli gitu loh ya. Makin kesini dia makin petang-peteng gitu loh ya. Ini ada indikasi nih. Terus semakin dia bikin TikTok ya kan sama si Fitri segala macam, terus kemana-mana sama si Fitri. Nah disinilah gue mikir orang-orang yang deket sama Fitri mati mereka satu circle gitu loh ya. Karena kalau misalnya kita kenalan sama orang dan nggak bisa satu sinkron gitu, paling sehari 2 hari, habis itu kita cari teman yang lain. Ini nempel banget gitu kan. Jadi gue bilang, oh berarti dia busuk nih ya. Karena kalau misalnya dia hatinya bersih, dia atau hatinya baik, minimal bilang, udahlah kak, aku udah ikhlas kok 4 miliar itu. Udah hitung buang sial. Atau udahlah itu namanya bisnis, ada resiko ya kan. Mau aku tutup mulut kayak, mau aku endorse Nikita kayak, atau apa kayak, duit 4 miliar itu nothing ya, nothing ya kan. Kan itu dari mulut dia guys. Yang transfer 4 miliar, yang transfer awalnya cash dulu, terus habis itu nanti kalian dengar sendiri aja. Awalnya cash dulu di Starbucks, terus sisanya ditransfer ya kan. Terus katanya tahun depan kalau kurang nanti ditambahin lagi. Yang ngejanji-janjiin kan dia ya. Kalau misalnya kita memeras gitu. Ini gue kayak contohnya meras netizen ya. Hey netizen, kalau kalian pengen aku harus selalu bela atau speak up, kalian harus transfer aku 500.000 sekarang. Kalau tidak transfer 500.000, akan aku berhenti untuk barbar, ya, gitu. Tapi itu bukan ngancem sih, lebih ke ngemis ya. Kalau misalnya ngancem ya, netizen nih, kalau misalnya lu nggak transfer gue 100.000 ya, gue bakal bongkar aib lu. Ya, ini siapa nih namanya? Ica Rizka, Mochinobi, Santi Dwi ya. Lu transfer duit nggak lu? 100.000 sekarang lu ya. Septi ya, Wulan Siregar ya, Bang Jimong ya. Awas lu nggak transfer 100.000, gua cari rumah lu di mana ya. Gua cari aib-aib lu ya. Sampai celana dalam lu, kos kaki lu, BH, nomor BH lu gua cari ya. Nah itu
menyala. Ya, menyala ya enggak. Nah, itu ancaman. Nah, kalian merespon kan pas bilang, "Kayoke, tolong. Jangan bongkar aib aku simpanan ya. Jangan bongkar aku ani-ani ya kan. Jangan bongkar aku ya kan. Ya udah aku transfer aja 50.000 dulu ya. Nanti aku cicil. Setiap aku gajian aku kasih 10.000. Nanti kalau kurang tahun depan 10.000. Nah, itu baru pemerasan. Ya kan? Kapan FSBAP? Harusnya sih minggu ini. Seharusnya. Tapi kan dia juga pasti bakal mundur. Kak nggak berani sama Arif Panda. Bukannya nggak berani. Satu, guys, kalau kita mau melawan seseorang itu, tujuannya apa? Kalau cuman barbar doang capek. Tujuan gue kan mengedukasi netizen, ya kan? Apa yang harus diedukasi sama Arif Panda? Dia sudah membongkar apa dia sendiri, ya kan? Dia pernah begini, dia pernah begitu, tujuannya apa? Ngebarbar sama Arif Panda? Nggak ada, bener, ya? Dan yang melakukan kezoliman ini kan bos-bosnya dia kan? Ya kan? Reza Gladys, Sela, Fitri gitu. Yang menzolimi kan bos-bosnya dia. Ngapain kita ituin antek-anteknya? Nggak perlu. Mau mereka heboh-hebohnya, toh dia dibayar. Guys, toh dia dibayar, dia digaji. Gue digaji sama siapa? Gue nggak ada digaji sama siapa-siapa. Ya. Tujuannya apa? Cuman, hey Panda, begini. Ngapain? Dari 4 tahun aja yang gue lawan tuh Fitri, yang lain-lain tuh cuman ke bawah-bawah aja, ya. Reza Gladys tuh ke bawah sial, ya kan. Sela juga ke bawah sial, guys. Kemarin nih ya, kalau misalnya dia nggak berteman sama Fitri, diem aja. Udahlah tinggal buang mau dia jahat mau apa, nggak ada yang tahu juga, nggak ada yang berani speak up juga. Logika ya. Kalau misalnya orang-orang ini gitu ya, nih hampir 2.500 orang yang nonton, 700 di Igoy, hampir 2.000 di TokTok ya. Kalian kan beberapa orang di sini kan pernah beli produknya dia, bener nggak? Ya, pernah beli produknya dia, maupun apa, mau skincare, mau make up, mau masker, mau tisu kayak apa kayak kalian pernah beli, ya. Tapi kalian diem aja kan? Dia bilang ya udahlah, nggak cocok alasannya. Ya udahlah, mungkin barangnya expired atau apa. Kalian nggak pernah yang speak up, ya. Coba, kalian nggak pernah speak up. Kalian diem aja, ya. Itu uang kalian loh, hasil jerih payah kalian loh, ya kan. Ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang belanja sampai juta-jutaan. Kalian diem aja, ya. Kenapa sampai orang ini bisa kaya petang-peteng? Karena kalian juga, ya. Kalian juga yang nonton, ya kan. Kalian juga susah amat ini nempel. Kalian juga yang kalian mau speak up sama siapa coba? Mau sama Bepom aja bilang, nanti kalau misalnya ada masyarakat yang mengadu akan kita proses. Sekarang aja tutup komentar, ya. Itu aja si kepala Bepom tutup komentar, gimana mau ngadu? Dia aja tutup komentar, nggak tahan mental. Dia aja sebagai kepala Bepom tutup komentar. Coba gimana mau ngadu sih? Gimana pada mau ngadu sih? Coba, ya. Orang-orang ini tuh harusnya melindungi masyarakat, bukan melindungi mafia-mafia skincare yang notabene memberikan mereka. Ya, gue juga nggak mau nuduh ya. Aku nggak mau nuduh. Nggak ada bukti gitu transferan atau apa. Nggak ada. Cuman jadi kayak yang lucu gitu. DPR itu ngedenger Komisi 9 kemarin ngedengerin mereka kayak yang pemeran antagonis ya,
datang ke sana ala-ala mereka yang playing victim gitu. Aduh, aku ini korban, tolong dong, ya. Coba, kalian masih mau ngelindungin orang-orang yang jahat begini? Jahat itu bukan karena apa? Karena mereka satu bohong, ya guys. Mau produk overclaim kayak, ya, mau mereka punya produk nakal. Produk si Reza Gladys itu yang apa, yang ditusuk-tusuk itu, yang DNA salmon itu nggak boleh loh, ya. Tidak ada izin beredar bahwa BPOM itu memperbolehkan ada benda yang ada jarum-jarumnya, ada serumnya itu boleh diedarkan, ya. Itu sebenarnya dia bisa masuk di situ, tapi aman-aman aja, nggak ada tindakan, ya. Nggak ada tuh BPOM menyegel kek atau memberikan keperingatan kek, nggak ada, diem-diem aja, ya. Diem-diem aja tuh BPOM. Banyak orang yang mengeluh kulitnya rusak, ya kan, sampai melasma, sampai bopeng, sampai jerawatan bernanah. Diem-diem aja, ya, diem-diem aja BPOM. Yang kalian lindungi itu mafia skincare atau masyarakat, ya. Coba, aku bingung deh, kenapa? Itu beneran Tashi gak sih? Ada Tashi loh tadi. Tapi mungkin yang namanya Tashi banyak, ya. Nge-lag, Kak. Ya gimana? Masih macet gak? Diam kau. Karena BPOM melemah jadi mafia pembongkarnya. Bayar dulu wifi ini di hotel. Gimana mau bayar wifi-nya? Udah aman belum? Kok di TikTok nge-lag, ya? Di Igo enggak loh. Kalian pindah ke Instagram aja deh. Instagram aku nggak nge-lag. Aman, udah aman. Katanya pahlawan itu Sahrul. Guys, seorang Fitri Sahuteru memberikan statement bahwa Iza Zega itu pahlawan. Pahlawan dari mana? Ya. Saya, Yoke Hargono, hormat gerak, ingin memberikan suatu statement bahwa Iza Zega adalah pahlawan bangsa, nusa, dan negara Indonesia. Karena apa? Dia waria pertama kali pernah mempromosikan bahwa waria diperbolehkan untuk ke Mekah dengan kodratnya. Siap gerak, Iza Zega hormat, gitu. Hah? Ada aja guys, ya. Sampai Fitri bilang pahlawan loh. Pahlawan apa? Gue nggak ngerti Iza Zega dijadiin pahlawan. Hah? Pahlawan tuh kalau misalnya dia datang ke Palestina sama Israel gitu, ya. Dia ke sana, ya. Menyuarakan. Kan kemarin dia gitu, ya. Dia pernah mau menjadi pahlawan, ya kan, dia bilang Mami itu sangat mendukung Palestina gitu. Katanya dia mau ke sana jadi pahlawan sana. Kagak pergi-pergi tuh. Kagak dia pergi-pergi ke Palestina, ya, melindungi orang rakyat gitu, nggak ada. Nge-like saya gimana di TikTok gua nggak bisa. Pindah IG aja ya, di IG nggak nge-like. Nih, dan aku kenapa aku ngeblok orang-orang yang sebenarnya kalau berbeda pendapat nggak apa-apa, tapi kebanyakan orang-orang yang datang ke IG ku, ya, yang gak rasional, yang datang-datang tuh yang bencong. Nggak usah lu bilangin bencong aja, gue udah bencong, boleh nggak sih? Terus datang-datang cuma buat rusuh doang, gue nggak perlu itu,
ya. Kalau lu nggak suka sama gue, ya, tinggal nggak usah nonton, nggak usah ditonton, nggak usah komen, ya. Tinggal ngedukung sama apa? Sama kubu sebelah aja gitu loh. Nanti kan lama kelamaan kalian tahu gitu. Kalian tahu ceritanya gimana, ya kan? Kenapa di TikTok nge-like mulu, nggak ngerti. Ya. Katanya Efes nggak ada yang bisa menumbangkan dia, angku sekali. Ada. Dia punya masalah tanah sama keponakannya Pak Haji Sam. Kalian tahu Pak Haji Sam ya? Jadi dia itu beli tanahnya Naira Resident sama seseorang. Ternyata itu tuh masih keponakannya